Kemarin tanggal 13 Januari 2025, Gus Fakih Wirahadiningrat sowan ke kantor Penasihat Presiden Jenderal Dudung di Jakarta, menyerahkan dokumen setebal 650 halaman tentang kejahatan klan Pak Alwi. Ini salah satu strategi agar supaya polemik nasab ini cepat direspon oleh pemerintah. Pada saat pemerintahan kita sudah tahu bagaimana kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh klan Pak Alwi ini sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Perilaku-perilaku yang ditonjolkan mereka mulai dawir ini menjadi adat kebiasaan hampir rata-rata Kabib itu ndawir kesana kemari, ya minta uang, minta apapun. Bahkan mereka ya agak-agak mengancam gitu. Seumpama dikasih, mereka tidak segan-segannya mendoakan orang itu dengan doa jelek. Seumpama orang yang dindawiri itu punya pondok pesantren, mereka para kabir ini tidak segan-segan mendoakan pondok pesantrennya itu tidak berkah dan lain sebagainya. Tentu ini menakutkan. Kalau orang awam didoakan keluarganya tidak berkah, anaknya tidak soleh-solehah. Ini bukan hal yang baru. Ini sungguh sangat meresahkan. Ini salah satu kejahatan mereka menurut kami. Bahkan ya banyak sekali kiai-kiai yang umpetan pada saat didatangi oleh Kabib. Kiai tersebut ngomong sama muridnya, jangan bilang kalau saya ada, sampai sebegitu. Banyak sekali kesaksian-kesaksian, testimoni-testimoni tentang pendawiran ini. Kalau berbicara oknum kok hampir rata-rata. Justru yang oknum itu yang tidak dawir gitu loh. Rata-rata itu dawir si Kabib ini. Nah, ini suatu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Makanya mereka itu terkenal malas-malas. Jarang yang bekerja, itu jarang. Mungkin karena merasa bernasab mulia, terus mereka enjoy dengan jualan nasab, mengaku sebagai keturunan Nabi. Mungkin. Terus provokasi, menghasut umat. Mereka selalu mempermainkan massa. Ini termasuk kejahatan yang harus kita waspadai. Jarang loh Kabib itu melakukan tindakan sendiri. Pasti mereka memainkan massa, memprovokasi umat. Ya mungkin karena punya senjata sebagai duriah Nabi mungkin. Itu sehingga mereka sangat mudah untuk mempengaruhi umat Islam khususnya. Iya. Contoh aksi 212. Ini provokatornya siapa? Ya para Kabib ini. Jadi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Kabib. Dan ini sangat berbahaya untuk bangsa dan negara kita ini, saudara-saudaraku. Mereka tidak segan-segannya menghasut, memprovokasi umat untuk melakukan ya sesuatu yang di situ itu berbenturan dengan hukum itu. Terus ada lagi pembelokan sejarah. Mereka jelas didatangkan oleh Belanda untuk diperkerjakan karena ulama Kiai Nusantara tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sudah tahu bahwa Belanda itu penjajah yang harus dihapuskan dari muka bumi. Nah, para Belanda ini kekurangan
pekerja, akhirnya mendatangkan imigran dari Yaman, eksodus. Jelas ini terekam sejarah dan sejarah sudah mencatatnya. Akan tetapi hari ini kita semua sering mendengarkan seakan-akan Habib inilah yang memerdekakan Indonesia. Yang bikin merah putih Habib. Darah Habib berceceran di mana-mana memerdekakan Indonesia. Wah, seakan-akan Habib ini peran andil besar dalam memerdekakan Indonesia. Padahal Jongo Silonto kan gitu kan. Nah tentu ini kan bertentangan dengan fakta sejarah. Gitu loh. Pangeran Diponegoro dirubah menjadi Habib Ba'abud Assegaf. Tuanku Imam Bonjol menjadi Syahabuddin. Macam-macam. Semuanya itu diarahkan menuju klan mereka. Makanya tidak kaget seumpama setiap ceramah yang namanya Habib itu tidak pernah mengunggulkan golongan yang lain. Mereka lebih dominasi mengunggulkan golongan mereka sendiri. Tentu ini ada tujuan terselubung. Ya untuk menaikkan grade mereka biar yang ampuh, yang mahal segala-galanya adalah golongan Habib. Bagaimana para Habib itu menceritakan satu Habib bodoh itu lebih mulia dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Telapak kaki Habib yang maksiat itu lebih mulia dibandingkan 70 kepala kiai yang alim. Ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan Habib. Nah, dongeng-dongeng mengunggulkan golongan mereka ini jelas ada maksud dan tujuan, terus dicocokkan dengan fakta kelakuan mereka. Belum lagi pemalsuan makam, saudara-saudaraku. Makam palsu bertebaran seantero Nusantara. Namanya hampir rata-rata itu Habib. Terus yang mendominasi itu bin Yahya. Ini jelas ini sangat berbahaya untuk generasi kita yang akan datang. Pesan moralnya generasi kita itu kalau hari ini kita biarkan tidak kita luruskan, mereka akan mengaku bahwa yang berjasa besar di Nusantara ini golongan Habib. Buktinya apa? Banyaknya makam yang bertuliskan Habib seantero Nusantara dengan narasi-narasi yang dibangun lewat bantuan media sosial. Nah, banyak sekali kejahatan-kejahatan. 650 halaman yang diserahkan Gus Fakih Wirahadiningrat kepada penasehat Presiden Prabowo di kantor beliau. Jenderal Dudung menerima dengan luar biasa dan menyemangati perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan kita semua tahu Jenderal Dudung salah satu kasepuan atau Dewan Penasehat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Itulah info yang menarik bagaimana Gus Fakih menyerahkan dokumen tentang kejahatan klan Pak Alwi, kurang lebih 650 halaman diserahkan ke Jenderal Dudung, penasehat Presiden Prabowo bidang pertahanan di kantor beliau di Jakarta tanggal 13 Januari 2025. Mudah-mudahan polemik nasab ini segera tertangani, teratasi dengan ikut andilnya pemerintahan kita. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika.